Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yang belum tersampaikan, dan pertemuan ini kita akan menyampaikan tentang kalor. Kita langsung ke halaman 682. Kita akan bacakan pelan-pelan. Dan sebelumnya mohon maaf, saya tidak menggunakan kamera untuk meringankan beban proses laptopnya. Apa itu yang disebut dengan panas? Jika Anda memegang satu cangkir coklat panas, maka energi akan mengalir atau bergerak dari cangkir ke tangan Anda. Karena cangkir itu lebih panas daripada tangan Anda, maka tangan Anda akan menjadi semakin hangat saat menyerap energi dari cangkir. Jika Anda meletakkan beberapa kubus es, kalau kita menyebutnya es batu, ke dalam minuman coklat panas tadi, maka energi akan mengalir dari coklat yang panas menuju ke es yang dingin tadi. Maka karena dari cairan coklat tadi energinya mengalir menuju es, maka energi itu akan cairan coklat akan mendingin saat mentransfer energi untuk meleburkan es. Kalor adalah aliran energi dari satu zat menuju ke zat yang lain. Kalor merupakan satu bentuk energi kinetik yang disebabkan oleh gerakan molekul yang menyusun semua zat. Nah, ini kita bisa jelaskan nanti. Ketika Anda memanaskan sesuatu, misalkan satu cangkir sup, maka Anda meningkatkan gerakan pada molekulnya. Misalnya, ketika Anda memasak sup, itu kan kita masukkan sayurannya. Lambat laun, selama pemanasan, awalnya sayurannya itu tidak bergerak. Tetapi semakin panas, kita lihat sayuran tadi itu bergerak. Nah, sayuran bergerak itu karena digerakkan oleh air, kuah yang di situ. Sebut saja air di situ yang kita tambahkan. Nah, air itu punya massa. Sayur juga punya massa. Nah, ketika satu benda bermassa bergerak, ada massa, ada kecepatan, maka di sana ada energi yang disebabkan karena adanya massa dan kecepatan, yaitu energi kinetik. Nah, semakin panas, maka gerakannya semakin cepat. Sehingga kita katakan energi kinetiknya itu semakin besar. Nah, ini di dalam tulisan ini disebut the total amount of kinetic heat energy or thermal energy within that object increases. Energi panas kinetik.
atau energi panas, energi termal itu meningkat. Ya. Jumlah total energi kinetik dalam satu zat diukur menggunakan kalorimeter. Satuan yang digunakan untuk mengukur energinya disebut dengan kalori. Satu kalori merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Baik, kita lanjutkan. Ya, energi dan suhu. Sebuah termometer yang diletakkan dalam air yang mendidih atau sebuah termometer diletakkan pada air yang mendidih yang suhunya 100 derajat Celcius. Maka termometer itu akan mengukur suhu air. Suhu, temperatur, merupakan ukuran energi kinetik rata-rata dari molekul dalam suatu zat. Saat kalor mengalir ke dalam satu zat, maka energi kinetik dari molekul tersebut akan meningkat. Beberapa molekul dalam zat tersebut akan bergerak lebih cepat atau lebih lambat daripada molekul yang lainnya. Misalnya, ketika kita memanaskan air dalam satu panci, maka yang lebih dulu panas adalah air bagian paling bawah, ya, yang paling dekat dengan sumber panas. Tapi yang di atas itu panas belakangan. Nah, dikatakan di situ, some molecules in a substance may move faster or slower than other molecules. But overall, tetapi secara keseluruhan, kelajuan rata-rata dari molekul-molekul tersebut meningkat. Ya. Nah, peningkatan kelajuan ini akan meningkatkan temperatur atau suhu. Baik, kita lanjutkan. Peningkatan dari energi atau peningkatan yang ada dalam energi meningkatnya energi dapat membuat molekul-molekul itu bergerak saling menjauhi. Saat molekul-molekul dalam suatu zat itu saling menjauhi, maka biasanya volumenya itu meningkat. Peningkatan volume yang disebabkan karena meningkatnya temperatur atau suhu disebut dengan ekspansi termal atau pemuaian panas. Nah, engineers, teknisi, atau arsitek mempertimbangkan mempertimbangkan akibat dari pemuaian termal ini ketika mereka memilih bahan-bahan untuk membuat rumah atau struktur-struktur bangunan yang lainnya. Ya, karena apa? Karena not all materials respond to changes in temperature in the same way. Jadi tidak semua zat bahan-bahan itu merespon perubahan suhu dengan cara yang sama. Kadang-kadang ada yang memuai cepat, tapi ada yang memuai secara lebih lambat. Ya. Kemudian berkenaan tentang suhu dan massa. Jumlah total dari energi termal dalam suatu zat bergantung pada dua unsur, yaitu suhu dan massa. Ya. Nah, ini bisa kita ambil satu contoh. Ketika tangan kita kena satu tetes air panas, itu rasanya mungkin masih bisa kita tahan. Tapi nanti akan berbeda kalau yang kena tangan kita bukan satu tetes, ya, tapi satu gayung misalnya. Nah, itu
akan terasa sangat panas meskipun suhunya sama, ya, sama-sama misalkan 80 derajat. Nah, itu maka ketika masanya lebih banyak, jadi satu gayung air artinya masanya lebih banyak yang kena tangan kita, maka energi yang menumbuhi tangan kita, ya. Jadi molekul yang menabrak tangan kita, molekul air itu lebih banyak, ya. Sehingga energi yang mengenai kita itu jauh lebih banyak daripada setetes air. Ya. Oke, kita akan lihat how does heat travel. Ya. Energi kalor selalu mengalir dari satu tempat yang temperaturnya lebih tinggi atau suhunya lebih tinggi ke suhu ke satu tempat zat yang suhunya lebih rendah. Ya. Nah, itu ditunjukkan dengan satu diagram, ya, percobaan. Nah, seperti ini. Nah, di situ ada dua buah air dengan suhu yang berbeda. Ya. Yang pertama suhunya 60 derajat, yang kedua suhunya 80 derajat. Ya. Yang 60 derajat dimasukkan di plastik, kemudian dicelupkan ke gelas beaker dengan yang di dalamnya ada air dengan suhu 80 derajat. Nah, setelah 1 jam maka ada energi yang mengalir dari air, ya, air yang suhunya 80 derajat ini ke yang suhunya, saya beri gambar yang lain, warna yang lain, ini ya, hitam. Ini, nah ini 80 derajat kan, itu energinya mengalir ke zat yang suhunya lebih rendah di sana. Nah, maka setelah 1 jam, akan suhunya akan sama. Itu 70, yang satunya juga 70. Seperti itu. Iya, baik. Nah, itu yang disebut dengan kesetimbangan panas. Nah, kita mengenal ada 3 cara panas itu mengalir. Saya hilangkan dulu. Ya, oke. Yang pertama adalah konduksi. Ya. Energi kalor dapat merambat, ya. Panas dapat merambat dalam 3 cara. Konduksi merupakan gerakan energi melalui kontak langsung, ya, direct kontak. Ya. Nah, ini berarti bahwa dua bendanya itu harus bersentuhan dan energi kemudian mengalir secara langsung dari satu zat ke zat yang lain, dari satu bahan ke bahan yang lain. Dan konduksi ini
terjadi dapat terjadi lewat zat padat. Iya. Lewat zat padat. Oke, baik. Ilustrasinya saya akan coba buat. Oke, baik. Misalnya saya punya batang. Batang ini saya akan panaskan. Saya akan panaskan. Nah, kita tahu di dalam satu zat padat itu terkandung satu bentuk molekul yang susun rapi, ya, susun rapi. Nah, maaf. Saya coba perbaiki gambarnya. Ini seperti ini susunan molekulnya. Terus ya, sama dirapat berjajar rapi gitu. Nah, ketika satu ujung itu dipanaskan, maka pemanasan ini akan menggerakkan molekul di dalam zat padat. Ya, jadi ini seperti bergetar gitu. Dibuat bulatan. Nah, seperti itu. Nah, bergetar. Ya. Jadi kalau kita perbesar, ini kita perbesar ke sana. Ini bergetar. Nah, getaran ini akan nyenggol sampingnya. Ya. Nah, ini sampingnya. Ini juga ikut akan ikut bergetar. Terus begitu. Ya. Sampai getaran itu sampai di ujung yang lainnya. Ini bagian di sini bergetar, nyenggol sampingnya. Bagian sini terus kemudian sana. Nah, sehingga bagian yang di sini, ujung yang satunya itu juga ikut bergetar. Ya, yang di sini akhirnya bergetar juga. Nah, bergetarnya itu menunjukkan ada satu energi kinetik. Ya, ada satu energi kinetik, sehingga itu menandakan bahwa suhunya itu juga meningkat. Yang bergetar, maka suhu meningkat. Sehingga bagian ini juga ikut panas. Ya. Bagian ini. Awalnya di sini yang panas. Ya, di sini karena getaran tadi ke sana,
Nah, di sini juga ikut panas. Ya, seperti itu yang disebut dengan konduksi. Ya. Sehingga ya ketika di sini disentuh, ya, nah, itu juga ikut panas. Oke, baik. Itu gambaran dari peristiwa konduksi. Lalu yang kedua adalah konveksi. Konveksi itu pengetahuannya mesti ditambah dengan satu pengetahuan tentang hukum Archimedes, ya, bahwa benda yang volumenya lebih besar itu akan cenderung mengapung, nih, daripada benda yang volumenya lebih kecil. Nih, seperti misalnya satu keping uang logam yang dicelupkan itu tenggelam, sementara kapal feri yang besar itu mengapung. Nah, terkait dengan ini silahkan Anda eksplorasi, ya, hukum Archimedes. Ya. Ini pengaruh volume benda yang tercelup dalam zat cair. Semakin besar volume yang tercelup, maka dia akan mendapatkan gaya angkat ke atas lebih besar. Itu ringkasnya demikian. Nah, terkait dengan hal itu, kita akan beri satu contoh peristiwa konveksi. Ya. Peristiwa konveksi. Misalnya, saya memanaskan air. Maaf. Pemanasannya di tengah. Nah, seperti ini. Nah, saat dipanaskan, di sini ada molekul air yang terpanaskan lebih dulu. Kalau ini dipanaskan, ya, maka benda yang dipanaskan akan memuai atau molekul memuai. Ketika memuai, maka volumenya meningkat. Nah, ketika volumenya meningkat, maka dia akan cenderung untuk naik. Ya. Nah, dia akan naik. Oke, pakai biru biar terlihat. Nah, ini. Nah, dia akan naik sehingga bagian ini akan ditinggalkan. Karena molekul yang tadi dipanaskan bergerak naik. Nah, bagian yang ditinggalkan ini akan diisi oleh molekul air yang belum memuai, sehingga dia tenggelam. Jadi volume yang lebih kecil dia cenderung tenggelam, volume yang lebih besar dia cenderung mengapung. Ya. Maka molekul air yang di sampingnya yang lebih kecil daripada yang tadi sudah dipanaskan, dia akan cenderung tenggelam ke sini. Jadi menempati ruang yang ditinggalkan tadi. Sehingga yang terjadi adalah satu siklus. Ya. Maaf. Ini seperti ini. Nah, siklus konveksi namanya. Sehingga bagian yang tadi bagian molekul yang belum memuai yang di pinggir ini ke bawah, maka dia akan dipanaskan oleh api. Lalu dia naik. Terus seperti itu sehingga seluruhnya akan menjadi panas airnya.
Nah, ini disebut dengan konveksi, ya, dan terjadi pada zat cair maupun zat gas. Ya. Nah, yang terakhir adalah radiasi. Radiasi itu perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik. Ya. Contohnya adalah matahari. Ya. Matahari. Kita buat ilustrasinya. Oh, maaf. Nah, ini bumi, ini matahari. Nah, panas itu dari matahari langsung ke bumi. Nah, cahayanya membawa energi. Cahaya ini langsung menuju ke bumi, ya, meskipun melewati ruang hampa. Nah, di sini ada atmosfer. Atmosfer. Ini ruang hampa atau empty space. Nah, di ruang hampa bisa melewati, di atmosfer juga bisa melewati. Nah, ini perpindahan panas secara radiasi. Baik, itu mahasiswa yang berbahagia terkait dengan perpindahan panas, ya, dengan 3 cara. Baik, untuk materi panas dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.